Agak majuan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqini walladzi wa idza maritu fa huwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin walladzi ma'u ayyaghfir li khati'ati yaumiddin rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Asatidri ayah, sedakrom, pengurus pondok yang dimuliakan Allah, anak-anak pesada, putra-putri yang dicintai Allah, yang dibanggakan. Tumtum mahfudin wa bi'inayatillahi malhudin wa bil huda mutamassikin wa bi syaihin al-karim aminuddin masyudi wa bi mahadina dari najah mutawassilin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la syari ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi ata'ika wa tarda bi qada'ika. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibdahi illahi wa mardatihi wa qurbi wa tawa. Allahumma ya Allah ya nur ya haqq ya mubin iftah qalbi binurika wa 'allimni min 'ilmika wahfadni bihifdzika wa asmi'ni minka wa fahimni anka wa basirni bika wa sabibli sababan min fadlika tuhnini bihi minal faqri wa tu'izzuni bihi minadh-dhulli wa tuslihu li bihi ad-dunya wal akhirah wa tusiluni bihi an-nadhara ila wajhika fi jannatil firdaus innaka ala kulli syai'in qadir. Fa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Salli wa sallim adada ilmik ala sayyidina man ja'altahu lana kirzan hariza wa ala alihi wa sahbihi wangsurna bihi wal muslimin biasrari wa yansurukallah nasran aziza. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanggal 28 Ramadan. Kalau tidak ada informasi yang mendasar lagi, potensinya besok terakhir. Di potensi terbesarnya
Lebaran itu hari Rabu. Sekarang kan hari ini. Kalau di kita di daerah hari ini tuh namanya perbegan kecil, ya kan ya. Besok perbegan besar, gede. Nah, the last day but one. Besok itu hari terakhir di Ramadan. Kalau sekarang the last day but one. Satu hari sebelum terakhir. Jadi kalau hitungan jam berarti sebentar sekali Ramadan habis. Ramadan habis sebentar sekali. Kalau bagi usiamu, anak-anak SLTA, itu kerasa nggak kerasa sih biasanya. Mungkin ada yang kerasa. Saya husnuzon sih ada yang kerasa. Ada yang kerasa bahwa kalau Ramadan mau habis itu kita baper. Tapi kalau secara mayoritas, saya pribadi memaklumi kalau usiamu itu susah baper. Ramadan mau habis. Saya husnudonnya di benakmu itu, kok Lebaran di pondok sih. Paling fokus perasaanmu itu di sekitar situ. Tapi kalau usia-usia tertentu, orang-orang tertentu, asatid-asatid kita, mungkin orang tuamu lah udah masuk, atau mbahmu kalau masih ada, itu mesti kerasa sekali. Kerasa bapernya. Jadi Ramadan mau habis itu, ya baper. Sedih. Masuknya kita sambut dengan man fariha biduhuli Ramadan, kita harus happy. Kepergiannya ya sebaliknya. Bahkan ada satu qaul, kalau datang masuk Ramadan, bulan Ramadan terus kita sedih, itu minal kabair. Dosa. Ya, kan mafhum mukhalafahnya begitu. Sesuatu yang harusnya kita sambut dengan gembira, tapi kita sambut dengan kesedihan, kita sambut dengan gembira masuk neraka, masuk surga. Logikanya, mafhum mukhalafahnya, kalau kita menyambut Ramadan dengan tidak kesedihan, berarti tidak ke surga. Logikanya kan gitu kan? Nah kalau di akhirat, emang ada berapa tempat sih selain surga? Yang nggak ada lagi lah, kecuali neraka. Kan besok nggak ada in between. Tengah-tengah boleh nggak sih? Kan masuk surga kan berat sekali ya. Ibadah, soleh, solihah, aduh. Rasanya. Kalau nakal banget juga ngeri lah neraka kayak gitu. Tengah-tengah bisa nggak? Nggak ada besok mah. Black and white, jelas. Bayin. Neraka ya neraka, surga ya surga. Sudah. Tidak ada yang mau tengah-tengah, nggak. Tidak ada tempat in between, tidak ada tempat tengah-tengah. Ya, jadi kalau ada hadis man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasaduhu ala niran. Jadi hampir mustahil masuk neraka. Allah yang mengharamkan. Artinya apa? Berarti potensi terbesarnya masuk surga. Bahasanya kalau haramallah karena Allah yang menentukan, mesti masuk surga. Yang bergembira dengan datangnya Ramadan mesti masuk surga. Kalau tidak bergembira dengan datangnya Ramadan, berarti tidak Allah jamin tubuhnya masuk neraka. Allah tidak menjamin tubuhnya itu diharamkan masuk neraka. Mafhum mukhalafahnya berarti potensi terbesarnya ya masuk neraka. Jadi kalau Ramadan datang kita nggak happy, itu kalau beberapa qaul itu minal kabair, dosa besar. Masih punya beberapa jam. Jadi kalau kemarin belum bergembira di bulan Ramadan selama 28 hari ini, ya masih punya hitungan jam, bergembiralah. Bergembira sih bagusnya diekspresikan, terserah ekspresinya. Kalau di rumahmu, bersih-bersih rumah, di bapak ibumu ya di kampung ya, bersihin musola.
musyawarah Ramadan imamnya siapa. Pokoknya gembira tuh kegiatan takmir masjid, takmir musola, majelisnya. Itu ekspresi bergembira. Nah kalau di santri kayak apa ekspresi bergembiranya macam-macam. Ngasih permen ke teman boleh, neraktir kolak, es, buah atau apalah takjil, ekspresi gembira boleh. Yang penting bergembira aja. Ucapan alhamdulillah doang boleh nggak ya? Boleh. Kalau ibu-ibu kan nyuci mukena, nyuci jemur sajadah, jemur karpet, itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Kalau usiamu yang di asrama ya yang kecil-kecil aja, beres-beres kantor, yang kemarin kebanjiran, diniatkan ke sana tuh untuk bergembira. Masih punya hitungan jam, barangkali antum kemarin nggak punya perasaan gembira sama Ramadan, masih punya hitungan jam, silahkan bergembira. Dan sebaliknya, kalau ada yang belum baper sama mau habisnya Ramadan, masih punya waktu hitungan jam, baper lah. Baper boleh. Karena baper akan ditinggal Ramadan, pahalanya besar. Efeknya besar. Sayang. Nggak bisa menghatamkan Al-Quran dalam 2 hari ini, ya kamu baca Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, boleh. Baca ayat kursi sebanyak-banyaknya, boleh. Baca juz sama sebanyak-banyaknya, boleh. Di target 2 hari ini yang kemarin belum hatamnya dihatamkan lebih bagus. Niatnya Ramadan. Imanan wahtisaban. Pahalanya banyak. Ya saya maklumi kalau terus usiamu nggak baper ya nggak apa-apa juga. Tetapi kalau menurutku suka nggak suka kita harus terbiasa dengan hal-hal begitu. Meskipun hitungan menit kamu sedih nggak apa-apa. Aduh mau tinggal Ramadan ya, aduh nggak bisa kuliah subuh lagi. Setan dilepas lagi. Meskipun kalau usia kita kan kerasa nggak sih setan dilepas sama diikat? Yang nakal tetap nakal kan ya? Yang gosip tetap gosip kan? Mikdam tuh selama Ramadan ini berapa kali sendalnya digosok santri. Anak-anak. Setannya kan dibelenggu, ditahan. Masih ada yang gosip sih. Anak-anakku, saya mau menyampaikan satu paragraf di kitab Nasoihul Ibad. Kitab Nasoihul Ibad itu kitab karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Kitab Nasoihul Ibad itu syarah dari sebuah kitab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Munabbihat alal Istidad li Yaumil Ma'ad. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kamu akrab dengan Bulughul Maram, ya, sama Fathul Bari di perpus ya, tahu kan ya? Kitab Fathul Bari yang segini masih ada kan ya? Adalah Sarah Imam Bukhari gede ini. Tapi yang biasa kitab Ibnu Hajar yang kamu pegang itu ya Bulughul Maram yang kamu pelajari. Nah, Ibnu Hajar itu punya kitab namanya Munabbihat, peringatan-peringatan alal istidad li yaumil ma'ad, peringatan-peringatan untuk mempersiapkan kita menjemput kematian. Li yaumil ma'ad, menghadapi hari kembali kematian. Singkatnya isinya mengenai akhirat lah, bahwa di dunia itu ya perlu usaha persiapan untuk kehidupan di akhirat, karena akhirat itu abadi, sementara di dunia sebentar banget, 60, 70, 100 itu sebentar sekali. Betul-betul mampir. Kalau orang tua kita bahasa Jawanya mampir ngombe, betul memang mampir sebentar banget.
Di medsos kan banyak tuh. Ada banyak alam yang akan kita, ada alam barzah, di kandungan, habis itu di dunia, terus nanti di kubur, mahsyar. Itu yang paling sebentar, itu ya hal-hal yang berhubungan sama dunia, yaitu di kandungan sama setelah kita lahir. Kandungan paling 9-10 bulan, ada Imam Syafi'i 2 tahun, ya paling 2 tahun, sebentar. Habis itu setelah lahir paling 60 secara rata-rata, panjang-panjangnya 100 berapa udah pikun kan, udah manula. Mau 10, mau 9, mau 100, mau 200 itu sebentar sekali. Sebentar sekali. Nanti kita bicara umur. Nah, akhirat itu abadan, udah tidak ada limitnya. Jadi kalau kamu happy, sudah happy-nya nggak ada limit. Tapi kalau naudzubillah, kalau ada yang masuk neraka, yang nggak ada limit. Nggak ada limit. Nanti dientas, nanti semuanya masuk surga. Aduh, itu kalau bahasa kamunya problematik, naudzubillah. Semoga sih kita nggak perlu entas-entasan. Langsung aja ke surga dari awal. Karena kalau di neraka, waduh. Nah, udah ada film ya, Siksa Kubur ya. Besok nonton bersama tuh. Kalau sudah ada bajakannya. Ada tuh film Siksa Kubur, kan ngeri sekali tuh. Ngeri sekali. Itu gambaran yang manusia pahami siksa kubur itu. Yang dililit ular, kalajengking, telinga dari sini ke sini, ditembus, dari atas tembus ke bawah, ke dubur, tangan dipotong, lidah dipotong, potong tumbuh. Kan kita nggak mati sih soalnya. Oh, ya besok di akhirat itu kan nggak ada mati lagi tuh. Jadi mau diapa-apain itu kita nggak mati lagi. Yang ada apa? Ya kalau bahagia-bahagia, kalau sakit ya sakit, sudah itu. Pilihannya dua. Kalau akhirat sakit terus. Kalau surga ya bahagia terus. Jadi kalau di dunia ya sebentar sekali. Sebentar. Kamu ngerasakan yang 6 tahun, yang 4 tahun, loh tiba-tiba udah 6 tahun aja. Udah 5 tahun aja. Nah, pokoknya nggak kerasa sih sebentar. Kalau bahasa Einstein itu namanya teori relativitas. Sebentar maupun lama. Mohon maaf kalau Einstein itu, tapi kan saya kasar ya orang barat. Jadi, tangan kita kalau nempel bawah panci yang panas, itu meskipun hitungan detik, rasanya lama sakitnya. Meskipun hitungan detik. Karena orang barat ya, jadi anunya ke sana. Tapi kalau tangan kita nempelnya pantat perempuan, meskipun lama, rasanya sebentar. Ya, itu Einstein penggambarannya begitu. Jadi pengennya nempel terus. Meskipun 5 menit ya sebentar banget rasanya, pengen terus-terusan gitu. Itu kan kalau kita mengalami waktu yang membahagiakan meskipun lama, rasanya sebentar karena kita kurang. Sementara kalau mau mengalami waktu yang menyedihkan, meskipun sebentar, rasanya nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Jadi itu relatif sekali usia. Karena itu, karena akhirat itu abadi, nggak ada limit lagi. Kalau happy ya happy terus, kalau ngeri yang ngeri terus. Karena itu harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan, tidak boleh autopilot jalan sendiri, no. Salah satu yang sedang kamu persiapkan menuntut ilmu sih. Kegiatan kamu di pondok hari ini itu kita mempersiapkan. Itu kitab Munabihat karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, kitab itu disyarah sama Imam Nawawi al-Bantani. Imam yang luar biasa, yang karyanya 40-50-an, dipakai di Timur Tengah, dikaji di Mekah, di Mesir. Nah, nama kitabnya Nasail Hibad. Ada satu paragraf di kitab itu
yang lengkapnya berbunyi tak percaya. Itu di halaman 46 kalau nggak salah. Kalau di terjemahan 76. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Menurut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allah menyembunyikan katama sittatan fi sittatin. Menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara yang lain. Katamar ridho fi ta'ah, wa katamal ghadaba fi ma'siyah, wa katamasmahul aqdama fil Qur'an, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan, wa katamal mauta fil umri, wa katamas salatal wusta fi sholawat. Wa fi nuskhatin ada satu riwayat, wa katama auliya'ahu fi ma bainan nas. Jadi ada 6 perkara yang Allah sembunyikan. Pertama, Allah menyembunyikan ridho dalam ketaatan. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiatnya. Yang ketiga, Allah menyembunyikan ismul a'zamnya di ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang kelima, Allah menyembunyikan maut di umur. Yang keenam, Allah menyembunyikan sholat wusta di sholat 5 waktu. Terakhir, Allah menyembunyikan walinya fima bainan nas, baina ibadillah. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridho dalam taatnya. Jadi di ajaran kita itu ada 2 klasifikasi perbuatan. Ada perbuatan taat, ada perbuatan maksiat, gampangnya begitu. Taat sama maksiat. Perbuatan yang baik sama yang nggak baik. Perbuatan yang dilarang oleh Allah sama perbuatan yang diperintah oleh Allah. Yang diperintah namanya ketaatan, yang dilarang namanya kemaksiatan. Maksiat itu berontak. Allah menyebutkan ridhonya tuh di perbuatan taatnya. Ridho Allah itu yang selalu kita cari kalau dalam niat ibadah, li ridho illahi ta'ala begitu. Niat belajar juga limardotillah. Itu kita nyari ridhonya Allah. Sebetulnya ridho Allah itu seberapa penting? Wah, itu penting sekali itu. Panjang kita nanti kalau ngomong. Kalau Allah ridho, biasanya semua alam semesta bakal ridho sama kita. Kalau Allah ridho sama perbuatan manusia, efeknya bisa abadi. Gitu. Jadi perbuatan-perbuatan yang disuruh oleh Allah, yang diperintah oleh Allah, yang namanya ketaatan itu Allah sembunyikan ridhonya tuh. Jadi yang namanya ketaatan, yang namanya usaha manusia untuk mencari ridho Allah melalui ketaatan, itu kadang-kadang kita nggak selalu temui di semua kegiatan ketaatan. Jangan-jangan ketaatan-ketaatan itu tidak terletak pada ibadah-ibadah yang besar atau yang susah. Taruhlah usia kamu Senin Kemis puasa, jamaah 5 waktu, duha, tahajud, atau hajat semalam. Itu perbuatan yang susah. Lagi malam-malam tidur, bangun harus sholat. Itu ada perjuangan lah, ada effort. Itu kadang-kadang Allah nggak sembunyi. Allah nggak, bahasanya gimana ya? Allah nggak plong 100%.